Pada tanggal 20 Mei 2022, Sumpi melaporkan jika Source Music telah menghentikan sementara aktivitas Kim Garam Le Sserafim. Segera setelah Kim Garam diumumkan sebagai anggota Le Sserafim, anggota tersebut tersapu rumor sebagai pelaku kekerasan di sekolah. Pada tanggal 19 Mei 2022, tersangka korban kekerasan Kim Garam melalui perwakilan hukum meminta permintaan maaf yang tulus dari pihak Kim Garam dan menekankan jika mereka akan mengungkapkan lebih banyak bukti jika pihak Kim Garam masih bersikeras tidak mau mengaku bersalah. Menanggapi hal tersebut, Source Music akhirnya merilis pernyataan resmi untuk meluruskan rumor yang tidak benar. Selain itu, mereka juga mengumumkan akan menghentikan sementara aktivitas Kim Garam. Melansir dari Sumpi, berikut adalah pernyataan resmi dari agensi Source Music. Halo, ini Source Music. Kami ingin memberitahu kalian tentang sikap kami atas tuduhan terkait Kim Garam Le Sserafim. Pertama-tama, kami ingin meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi para penggemar dengan tuduhan ini. Kami awalnya menahan diri dalam membuat pernyataan karena harus mengklarifikasi detail fakta, mengingat ini adalah informasi pribadi sensitif anak di bawah umur. Namun, desas-desus berlebihan bahwa Kim Garam adalah pelaku kekerasan sekolah, sepihak yang terbiasa terlibat dalam kekerasan fisik, terus menyebar di media sosial dan komunitas online. Dan hanya informasi sepihak yang dirilis, jadi kami ingin mengoreksi tuduhan. Sebelum kita masuk ke rincian, poin-poin kunci dari tuduhan terkait dengan Komite Kekerasan Sekolah adalah sebagai berikut. Yoo Eun-soo, bukan nama asli, klien firma hukum Dae-ryun, mengambil foto teman sekelasnya yang sedang berganti pakaian di sekolah dan saat itu hanya mengenakan pakaian dalam, tanpa izin mengunggahnya ke publik di media sosial dengan nama teman lain yang juga dengan jelas dinyatakan dalam Komite Kekerasan Sekolah. Kim Garam dan kawan-kawan yang marah dengan kejadian ini mengonfrontasi Yoo Eun-soo, namun tidak ada kekerasan fisik. Yoo Eun-soo mengakui kesalahannya, tetapi tidak dihukum atas tindakannya. Sebaliknya, dia menunjuk teman-teman sekelas yang telah mengkonfrontasinya sebagai pelaku. Akibatnya, Komite Kekerasan Sekolah menghukum Kim Garam dan teman-temannya dan kemudian dipindahkan ke sekolah lain. Kim Garam berteman dengan Yoo Eun-soo selama sekitar 2 bulan dari Maret hingga April 2018 yang merupakan awal tahun sekolah menengah. Namun, ada pertengkaran selama sekitar 3 jam di retre yang mereka jalani selama awal tahun ajaran ketika terungkap bahwa Yoo Eun-soo telah menjelek-jelekkan Kim Garam dan teman-temannya yang lain, dan itu berakhir setelah mereka meminta maaf satu sama lain. Namun, Yoo Eun-soo melaporkan kejadian tersebut kepada teman dekat prianya, dan Yoo Eun-soo serta teman pria dekatnya mengancam akan menggunakan kekerasan fisik terhadap Kim Garam. Akibat kejadian ini, Kim Garam memutuskan hubungan dengan Yoo Eun-soo. Kemudian, Yoo Eun-soo mengambil foto D, teman dekat Kim Garam, yang hanya mengenakan pakaian dalam saat berganti pakaian di sekolah, dan mengunggah foto ini ke publik di akun media sosial temannya A. Pada saat itu, D sangat terkejut secara mental, dan total 5 teman, termasuk Kim Garam, mengkonfrontasi Yoo Eun-soo tentang perilakunya yang salah. Kim Garam dan teman-temannya yang marah tentang penyebaran fotografi ilegal dari teman mereka D, bertemu Yoo Eun-soo secara terpisah untuk mengkonfrontasi. Yoo Eun-soo akhirnya mengakui kesalahannya, tapi dia tidak dihukum oleh Komite Kekerasan Sekolah. Dalam prosesnya, Yoo Eun-soo justru mengadu ke pihak Komite Kekerasan Sekolah bahwa Kim Garam dan teman-temannya telah menggertaknya dengan kasar. Jadi diadakan pertemuan dengan Kim Garam dan teman B yang membantu D sebagai pelaku dan Yoo Eun-soo sebagai korban. Namun sebelum rapat Komite Kekerasan Sekolah yang dipanggil Yoo Eun-soo dapat diselesaikan, dia secara sukarela dipindahkan ketika ada diskusi tentang pemindahan paksa atas permintaan D, korban insiden foto. Akhirnya, tindakan Komite Kekerasan Sekolah diberikan kepada 2 siswa, Kim Garam dan B, yang telah ditunjuk sebagai pelaku oleh Yoo Eun-soo yang meninggalkan sekolah.
Eun-soo dipindahkan ke provinsi dan pindah kembali ke sekolah di sebelah sekolah Kim Garam 1 atau 2 bulan kemudian. Ada banyak teman sekelas yang memahami poin-poin utama terkait rapat komite kekerasan sekolah yang diadakan saat itu. Selain individu yang terlibat langsung, ada beberapa individu terkait dan banyak teman sekelas sekolah yang mengetahui poin-poin penting dari rapat komite kekerasan sekolah yang diadakan pada Juni 2018. Selain perbedaan siswa pelaku dan siswa korban seperti yang terlihat di permukaan, oleh komite kekerasan sekolah, ada beberapa siswa yang mengakui tindakan Eun-soo yang meminta komite kekerasan sekolah dan mengklaim dirinya sebagai korban meskipun melakukan kesalahan besar sebagai masalah. Ada banyak pihak ketiga yang bisa bersaksi tentang ini. Setelah tersapu dalam situasi yang tidak menguntungkan dengan komite kekerasan sekolah, desas-desus konyol tentang Kim Garam menyebar ke seluruh sekolah. Saat di sekolah menengah, Kim Garam terluka oleh rumor palsu yang jahat seperti dia memukul temannya dengan pot bunga dan dia dipaksa pindah sekolah. Kim Garam telah dirugikan oleh segala macam rumor sejak debutnya dan kami ingin memperjelas bahwa semua rumor berikut tidak benar. Kim Garam tinggal di Seoul sampai tahun kedua sekolah dasar dan karena pekerjaan ayahnya, dia menghabiskan 4 tahun sekolah dasar di Gwangju. Kemudian, ketika bersiap memasuki sekolah menengah, dia kembali ke Seoul dan memasuki sekolah menengah di dekat tempat tinggalnya. Selama proses itu, dia tidak pernah dipaksa untuk pindah sekolah. Semua desas-desus ini salah, dan Kim Garam juga dirugikan oleh desas-desus seperti itu ketika dia masih di sekolah menengah. Melalui mediasi dari seorang guru sekolah, ia bahkan menerima permintaan maaf langsung dari siswa yang mengaku telah menyebarkan desas-desus palsu itu. Kim Garam tidak pernah menyerang siswa lain secara fisik atau berpartisipasi dalam perkelahian kelompok. Ini semua adalah rumor palsu yang berbahaya. Kim Garam tidak pernah merokok atau minum alkohol sampai sekarang. Di tahun pertama sekolah menengahnya, beberapa siswa mengirimkan laporan palsu bahwa Kim Garam merokok sebagai lelucon. Setelah bertemu dengan wali kelasnya, Kim Garam pergi untuk mendapatkan tes nikotin bersama orang tuanya dan menyerahkan hasilnya kepada gurunya untuk menghentikan rumor tersebut. Ini juga merupakan rumor palsu yang berbahaya bahwa Kim Garam mengatakan kata-kata kasar tentang artis lainnya. Kim Garam tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah penggemar artis pria tertentu, dan dia tidak pernah memiliki emosi negatif atau membuat penilaian negatif terhadap anggota grupnya sendiri maupun anggota grup lainnya. Kim Garam tidak pernah menjadi trainee dari agensi yang berbeda sebelum Source Music. Kami sebelumnya menyatakan bahwa kami akan mengambil tindakan hukum tegas bagi mereka yang menyebarkan atau desas-desus palsu yang mencoba menfitnah artis kami. Dan kami berencana untuk mengambil tindakan hukum tambahan untuk hal-hal lain setelah menemukan bukti. Kami meminta maaf kepada semua orang dan meminta pengertian kalian. Masalah Kim Garam melibatkan banyak anak di bawah umur, jadi kami mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan hati-hati. Selanjutnya, kami sekali lagi meminta maaf atas ucapan dan perilaku Kim Garam yang salah di masa lalu. Dia juga secara pribadi mengakui kesalahannya. Setelah dikirim ke Komite Kekerasan Sekolah, di tahun pertama sekolah menengah, Kim Garam juga menjadi korban cyberbullying dan kekerasan di sekolah. Tetapi dia terus berusaha untuk mengejar mimpi demi masa depannya. Di tengah-tengah itu, dia mengalami kesulitan psikologis karena menerima serangan dari segala macam rumor selama proses debutnya. Setelah berdiskusi dengan Kim Garam, kami memutuskan
bahwa kami akan menghentikan sementara aktivitas Kim Garam. Le Sserafim untuk sementara akan berpromosi sebagai 5 anggota sampai Kim Garam kembali. Kami dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi semua penggemar yang mendukung Le Sserafim. Terima kasih.